Ada tiga hal yang mau saya bahas tentang KPK. Pertama, kita bicara aturan umum. Kedua, kita cerita tentang prestasi. Nanti ketiga, kita bicara sedikit tentang kontroversi. Poin kedua, kita mau bahas tentang prestasi KPK. Bahwa sebagai lembaga superbody, ada banyak kasus mega korupsi yang sukses dibongkar oleh KPK. Pertama, kasus Bank Senturi. Ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan mendapatkan dana talangan 6,7 triliun dan FPJP atau fasilitas pinjaman jangka pendek senilai 700 miliar dari Bank Indonesia. Dan ternyata ditemukan ada maladministrasi dan cacat dalam prosesnya. Untuk itu KPK sudah menetapkan Budi Mulya dan Siti Fajriah, keduanya mantan Deputi Gubernur BI, sebagai tersangka. Pertanyaannya, kenapa KPK nggak mematuhi putusan pra-peradilan nomor 24 garing PIT titik prap garing 2018 garing PN Jaksel buat menyidik dan menetapkan Budiono, Miranda Gultom, dan lain-lain dari BI, Sri Mulyani dan Raden Pardede dari KSSK, juga Robert Tantular dan Hermanus Hasan dari Bank Senturi sebagai tersangka. Kenapa fokusnya cuma sama Budi Mulya dan Siti Fajriah? Itu pertanyaan. Kasus kedua adalah kasus korupsi EKTP. Ini juga bagus. Kasus yang merugikan negara 2,3 triliun itu bermula kala proyek EKTP di Kemendagri tahun 2009 buat tahun anggaran 2011-2012 itu dijadiin bancakan sama Irman dan Sugiharto, itu dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Setia Novanto dan saudaranya Andi Narogong, itu Setia Novanto ketua fraksi, Andi Narogong itu sebagai pemenang tender, dan Nazarudin dan Anas Urbaningrum itu dari Partai Demokrat, kebetulan mereka adalah partai yang berkuasa saat itu, juga beberapa konsorsium vendor yang ujungnya merugikan negara. Dan dari perbuatan itu, akhirnya semua yang saya sebutkan tadi dipidana, terutama Setnov yang diduga sebagai aktor intelektual dan dihukum 15 tahun. Pertanyaannya, kenapa KPK nggak menetapkan Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi 2 saat itu, yang sempat disebut-sebut dalam persidangan sebagai tersangka? Itu pertanyaan. Kasus ketiga adalah kasus SKL atau Surat Keterangan Lunas BLBI. Kasus yang merugikan negara sebesar 4,5 triliun itu bermula kala Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI punya Samsul Nur Salim itu dapat BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar 47 triliun di tahun 98. Itu besar loh. Syaratnya, saham dan asetnya dikelola sama BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi ceritanya asetnya itu senilai 18 triliun. Tapi ternyata 4,8 triliunnya itu bermasalah. Itu ceritanya ada tagihan kepada sekelompok pengusaha tambak yang ternyata nggak bisa ditagih atau bad debt. Tapi bukannya nagih, Kepala BPPN di bawah pemerintahan Megawati di tahun 2004 malah menerbitkan SKL atau Surat Keterangan Lunas nomor 22 tahun 2004 yang ditandatangani sama Syafruddin Arsyad Tumenggung, itu Kepala BPPN saat itu. Dia bahkan sampai divonis 15 tahun, dan KPK sempat netapin Samsul Nur Salim dan istrinya sebagai tersangka. Ya walaupun ujungnya sia-sia karena Syafruddin diputus lepas atau onslah di MA, dan KPK terpaksa mengeluarkan SP3 untuk Samsul dan istrinya tadi. Pertanyaannya, pertama, kenapa KPK malah ngejar Syafruddin, bukan Megawati yang saat itu presiden? Karena untuk mengambil kebijakan sebesar itu, walaupun surat itu ditandatangani sama Syafruddin sebagai kepala BPPN, nggak mungkin tidak diketahui oleh kepala negara. Pertanyaan kedua, apa landasan hukumnya BPPN bisa ngeluarin SKL, itu Surat Keterangan Lunas? Kan yang ngasih utang itu BI. Kenapa yang menganggap lunas itu BPPN? Itu pertanyaan buat dijawab. Sementara itu dulu ya, selanjutnya kita bahas besok. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja.